Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat Bu Yuhardini. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah siap untuk mengikuti ujian kompre. Insya Allah. Oke, baik. Langsung saja kami berikan kesempatan untuk mempresentasikan atau menjelaskan tentang modul ajar yang sudah dibuat. Sudah mengunggah modul ajar? Sudah. Oke, sekarang tolong jelaskan. Langsung jelaskan aja, nggak usah ditayangkan. Oh gitu Kan Bu. sudah udah Oke. dijelaskan, kok lama sekali Ah, suaranya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan modul ajar saya dan eh, memberikan kesempatan untuk ujian kompre ini. Baiklah, saya akan mempresentasikan modul ajar saya eh, dengan pembahasannya yaitu ketentuan zakat. Ketentuan zakat, baiklah di dalam modul ajar saya ini, saya memakai eh, capaian pembelajarannya adalah peserta didik memahami dan melaksanakan ketentuan zakat fitrah dan zakat mal serta menunjukkan perilaku peduli dan taat sebagai hikmah dari zakat. Kemudian kompetensi awal dari modul ajar ini, pembahasan zakat ini adalah peserta didik sudah memiliki pemahaman dasar tentang konsep amal ibadah seperti sedekah serta mengenal hukum Islam yang mereka anak-anak ini pernah belajar rukun Islam dan mengetahui pentingnya zakat dalam kehidupan, namun belum memahami secara mendalam tentang zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin, eh, bahwa profil pelajar Pancasilanya yang berhubungan dengan eh, ketentuan zakat ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta gotong royong. Sementara profil rahmatan lil alaminnya sikap peduli dan saling membantu, berperilaku taat dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian tujuan pembelajaran dari modul ajar ini, peserta didik diharapkan mampu meyakini bahwa zakat fitrah dan zakat mal sebagai perintah agama yang baik dan benar. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu membiasakan membayar zakat fitrah dan zakat mal dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Kemudian peserta didik diharapkan membiasakan diri untuk berperilaku taat sebagai hikmah dari ketentuan zakat fitrah dan zakat mal dengan baik dan benar. Dan peserta didik diharapkan menata diri untuk bersikap berani, peduli, dan mandiri dan teguh pendirian sebagai implementasi pemahaman tentang zakat fitrah dan zakat mal dengan baik dan benar. Melalui pengamatan materi tentang zakat fitrah dan zakat mal, peserta didik mampu menjelaskan nanti apa itu pengertian zakat, waktu yang tepat sesuai kapan dibayarkan. Itu beberapa tujuannya. Ini ada sekitar 9 tujuan pembelajaran tentang ketentuan zakat.
yang mana materi tentang zakat ini dibagi 2 kali pertemuan, tapi saya di sini mencantumkan modul ajarnya cuma 1 kali pertemuan. Yang tujuan pembelajaran yang saya sampaikan tadi itu adalah merangkum 2 kali pertemuan. Kemudian pemahaman bermakna dari materi ketentuan zakat ini yaitu zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap umat Islam sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan spiritual. Kemudian zakat memiliki hikmah dalam membangun kepedulian sosial dan memperkuat solidaritas antara sesama Islam. Kemudian sebelum memulai pembelajaran ada beberapa pertanyaan pemantik yang saya berikan kepada siswa. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan zakat fitrah dan zakat mal, dan mengapa zakat fitrah dan zakat mal wajib untuk ditunaikan, dan bagaimana tata cara pelaksanaan zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian kegiatan pembelajarannya nanti anak-anak akan dibikin beberapa kelompok, Bu. Dibikin dalam beberapa kelompok. Kemudian sebelum dibikin beberapa kelompok, tentu mempersiapkan dulu tahap pendahuluan. Sarana dan prasarana yang dipakai di sini adalah perangkat multimedia, LCD dan proyektor, papan tulis, laptop, dan modul ajar dan bahan-bahan diskusi yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Kemudian target yang diharapkan dari anak-anak ini adalah siswa kelas 9 ini dengan rata-rata usia 14 sampai 15 tahun dengan kemampuan beragam yang telah mempelajari dasar-dasar hukum Islam sebelumnya, karena Ananda ini kan sudah pernah juga belajar tentang rukun Islam dan zakat ini bagian dari rukun Islam. Jadi itu pengetahuan awalnya. Kemudian kegiatan pembelajarannya ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Kemudian waktunya itu 3 kali 40 menit. Kegiatan pendahuluan ini terdiri dari yang pertama guru membuka pelajaran dengan salam dan doa dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa setelah mempelajari materi ini, apa yang diharapkan dari siswa tersebut gitu. Kemudian guru memberikan gambaran singkat, saya akan memberikan gambaran singkat kepada anak tentang zakat dan akan memberikan video di awal kegiatan pendahuluan sebelum anak-anak kita berdiskusi. Diberikan video singkat, ini saya cantumkan linknya. Kemudian masuk kegiatan inti, ada sekitar 50 menit. Di sini anak-anak dibagi beberapa kelompok, setiap di dalam beberapa kelompok, dan diberikan tugas untuk melakukan studi literatur. Jadi materi ini sebenarnya 2 kali pertemuan. Saya bagi untuk pertemuan pertama ini, anak-anak kita akan membahas dulu masa teori seperti pengertian zakat. Dibagi anak beberapa 4 kelompok gitu, Bu. Setiap kelompok akan merumuskan pertanyaan dan menyusun laporan proyek terkait peran zakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Kemudian siswa melakukan diskusi kelompok untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, buku ajar Ananda juga. Kemudian setelah nanti diberi anak ini beberapa menit untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok mereka, dan mereka mempresentasikan masing-masing kelompoknya. Dan saling terjadi tanya jawab di sana. Kemudian setelah anak-anak mempresentasikan dan terjadinya pertemuan tanya jawab, guru akan memberikan umpan balik dan meluruskan pemahaman yang kurang tepat. Guru di dalam diskusi anak-anak hanya sebagai
fasilitator membantu anak-anak untuk mengarahkan supaya pembahasan yang mereka bahas tidak melenceng. Nah, kemudian kegiatan penutup 10 menit. Guru dan siswa nanti saya dan murid-murid akan memberikan refleksi hasil pembelajaran, bagaimana tanggapan anak-anak, apakah mereka senang belajar tentang zakat ini. Kemudian siswa dan saya akan menyimpulkan beberapa materi yang telah dipelajari tadi, termasuk yang didiskusikan oleh anak-anak. Kemudian guru memberikan tugas individu untuk menulis esai ringkasan dari hasil diskusi anak-anak kita tersebut. Kemudian asesmen yang saya pakai di dalam modul ajar ini tentang ketentuan zakat. Yang pertama, penilaian proses, observasi saat diskusi kelompok dan presentasi. Jadi anak-anak yang sudah presentasi dan melakukan observasi akan diberikan penilaian. Nah, kemudian penilaian hasil laporan proyek dan esai individu tentang zakat. Anak-anak ini juga nanti akan membuat proyek semacam ringkasan dari apa yang mereka temukan tentang materi zakat ini, dan itu akan dinilai oleh saya, dan begitu juga ketika mereka presentasi. Tapi di sini saya belum melampirkan bentuk tabel penilaiannya, gitu Bu. Baik, terima kasih. Jadi tadi kan guru juga menyimpulkan apa sih apa setelah mempelajari ini itu ya. Ya. Kalau boleh tahu seperti apa sih kesimpulan setelah apa namanya kesimpulan pembelajaran tentang zakat itu? Eh, Pertama tentu kita memancing anak-anak dulu, istilahnya Enggak usah. Saya pengen tahu eh, ah, tentang zakat itu refleksinya itu seperti apa. Enggak usah anak-anak. eh, pertama saya akan mengatakan kepada anak-anak bagaimana anak-anak ibu tanggapannya tentang Bukan, materi zakat ini. bukan gitu. Jenengan sebagai itu refleksi jenengan terhadap zakat gitu. Kesimpulan saya gitu. Iya, Nah, kesimpulannya jenengan. Ya. jadi saya memberikan kesimpulan kepada anak-anak dan meluruskan apa yang disampaikan anak-anak. Tadi kan terjadi interaksi. Bukan, kesimpulannya tentang zakat apa sih yang saya tanya? Keperluan Bukan. zakat yang pertama Nah, pengertian. Saya menjelaskan pengertian. Baiklah anak-anak ibu semuanya. Jadi dapat ibu simpulkan. Kita ambil hmm, kesimpulan dari pembelajaran ini bahwa yang dikatakan hmm, zakat itu adalah pertama pengertiannya membersihkan. Lihat dari pengertiannya, pertama zakat itu membersihkan diri, itu zakat fitrah. Kemudian zakat mal membersihkan harta kita. Kemudian saya akan menyimpulkan lagi kepada anak apa hukum dari zakat itu sendiri. Apa itu hukum zakat fitrah, apa itu hukum zakat Ya, mal. jelaskan langsung hukumnya seperti apa langsung Eh, maksudnya. Hukum Kesimpulannya itu zakat, seperti apa itu? zakat fitrah itu hukumnya wajib, kemudian zakat mal wajib dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Misalnya emas dan perak, zakatnya itu sebanyak 2,5%. Nah, saya jelaskan seperti itu, Bu. Kemudian saya ungkapkan dengan dalilnya. Dalilnya itu tertulis dalam surat At-Taubah ayat 103, kata saya. Seperti itu. Begitu Kalau refleksinya, refleksinya. mm-mm. Kesimpulan itu kan bagian dari refleksi, Bu. Ya, Nah, Bu. tadi kan ada kesimpulan, Ya. ada refleksi. Maksud saya gini, Ah, mungkin kesimpulan tadi kan hanya sesuai itu ya, sesuai apa namanya teori bahwa iya, zakat itu adalah membersihkan, ya kan? iya, Pengertian gitu aja. Masa nggak ada refleksi diri, ya kan? Ada kan? Nah, itulah yang paling pokok dari pembelajaran PAI itu. Ya enggak? iya, Bu. Ya, ya zakat itu membersihkan. Zakat itu hukumnya wajib, Iya, dalilnya ada, jelas itu ya. iya. Kemudian itu kalau itu sebenarnya rangkuman ya. Iya. Ya kan? Menyimpulkan itu kan bagian dari rangkuman, enggak, Bu? Ya boleh. Ah, Tetapi itu masih sama sama persis dengan itu. Jadi belum ada olah, belum ada rasa,
teori itu. Jadi belum ada, kita nggak sampai ke afeksinya nggak muncul, bagaimana olah rasa atau apa tindakannya. Nah itu belum menurut saya. PA itu tidak hanya teori, Iya, ya enggak? nanti setelah materi ini, nanti anak-anak ini kan ada semacam tugas di rumah mencari atau studi kasus ya, Bu. Nah, jadi saya menyuruh anak-anak untuk tugas di rumah mencari bagaimana penyaluran zakat fitrah itu. Nanti kan ada pertemuan kedua ini, Bu. Seperti itu. Kalau pertama Ya. ini anak-anak ini kan belum belum paham gitu. Nah makanya makanya diajar karena belum paham kan? Ya, Gimana sih? Ya enggak? iya, Bu. Iya, nah itulah kritikan saya selalu seperti itu. Jadi semuanya masih plek ketiplek teori, nggak ada olah rasa tindakan apa sih yang harus kita lakukan terhadap pembelajaran yang materi itu. Jadi kemarin tadi itu menghargai apa namanya menghargai agama yang berbeda. Apa sih menghargai? Toleransi, Contoh Bu. konkretnya ya toleransi. Ya menghargai itu belum konkret. Tapi Bu, Enggak. tapi di dalam anak-anak berdiskusi karena anak ini kelas 9 ya Bu, mereka banyak mencontohkan eh, seperti yang viral-viral itu. Ibu, saya mau tanya, katanya kan, kalau temannya ditanya dari temannya, kan dia bertanya kepada teman kelompoknya, tapi tidak terjawab sama temannya itu. Kemudian biasanya mereka memunculkan hal-hal yang terjadi di masyarakat kalau tentang zakat. Bu, zakat itu dikumpulkan, tapi kalau kita belajar tentang ini yang menerima zakat, tapi tidak sesuai yang eh, pada tupoksinya menerimanya, Bu, katanya. Jadi di situ kan kelihatan sekali bahwa anak-anak ini secara teori mungkin nangkap sedikit, Bu, dan melihat apa yang terjadi di lingkungannya. Iya, iya, tapi olah rasa dari zakatnya itu saya kira kok belum Kurang. dimunculkan. Iya, misalnya eh jadi zakat itu kan kewajiban ya membersihkan. Saya itu akan sangat merasa lega. Beri contoh ke mereka, akan sangat merasa lega kalau sudah membayar zakat. Ya itu kan masuk ke hati, Iya, ya iya. enggak? Iya, Bu. Itu kan refleksi, ya kan? Nah, kita perlu cross check apakah selama ini kita sebenarnya sudah membayarkan zakat dari penghasilan kita atau belum. Karena dari definisi zakat tadi adalah membersihkan. Apakah di rezeki kita itu masih ada rezeki hak Orang orang lain. lain. Nah, itu kan Ada iya. di Enggak dalam jangan hanya, hah? di dalam proses pembelajaran itu ada, saya lupa tadi menyampaikannya, Bu. Ada itu disampaikan. Lah kan Ah, kan hanya teori apakah rezeki saya ah, itu ah. sudah apa namanya benar-benar bersih atau belum. Nah, ini Iya, kita perlu refleksi diri, kemudian kita perlu apa namanya introspeksi. Nah, bisa juga misalnya dari teman-teman siswa itu apakah seperti itu atau boleh juga misalnya ditanyakan ke orang tua. Jadi PAI kok hanya teori aja, tidak masuk ke hati. Kalau menurut saya nggak berhasil. ya mudah-mudahan saya Jangan perbaiki hanya nanti ya, Bu. kritikan, tetapi paling pokok adalah yang memberi contoh itu. Direfleksi itu harus benar-benar diterapkannya. Jadi Gimana? dibuatkan contohnya, Bu, di refleksi itu. Gimana, Bun? Dibuatkan contohnya di refleksi itu. Iya, refleksi. Mm-mm. Jadi satu, kita sudah menguasai teori. Kita Ya, sudah paham itu zakat. Ya enggak? iya, Ya Bu. sudah paham, sudah menguasai. Yang selanjutnya perlu refleksi tadi.
refleksi diri kita, apakah kita sudah melakukan seperti itu atau belum. Nah, ini kita perlu refleksi, introspeksi diri. Nah, itu yang jarang ada. Semua dari kemarin itu semua teori, nggak ada refleksi yang tindakan dari olah rasa, olah tindakan yang kita lakukan yang bisa diberikan ke contoh anak itu belum masuk. Nah, ini ya itu salah satu kritikan saya. Jadi kesimpulannya apakah yang sudah dipelajari terus semuanya masih kognitif termasuk kritika yang sampai ke diri mas pokok sekali kalau menurut saya PA itu. Ya, karena semuanya itu dari kesadaran diri. Itulah PAI itu ya. Oke. Selanjutnya dari proposal PTK. Ya, PTK. Jelaskan yang sudah dibuat. Baik, saya akan PTK saya Bu, penelitian tindakan kelas. Saya mengangkat masalah yaitu tentang sulitnya anak memahami hukum tajwid. Jadi judulnya di sini upaya meningkatkan motivasi belajar siswa dalam memahami eh, ini ada di kertas. Dalam memahami alif lam samsiah dan alif lam qamariyah melalui metode pembelajaran visual. Melalui metode Pembelajaran visual. visual. Oke. Ya, Pembelajaran visual apa yang di bisa dalam bentuk video orang membaca hukum alif lam samsiah, Bu. Karena kalau kita ceramah dan anak-anak itu sering ngantuk di kelas gitu. Kemudian kesulitan di sini saya buat batasan masalahnya juga di sini. Enggak, tadi belum jelas. Nah, Visualnya apa yang dibuat tadi? oh, Mendengarkan. bukan, ya mendengarkan. Setelah mendengarkan nanti anak-anak ini disuruh cari contoh di ayat Al-Quran gitu. Kamu paham enggak sebenarnya visual itu apa? Visual itu bisa dalam bentuk gambar, Bu. Mm-mm. Kemudian video, Kalau video itu sudah audio visual. ya tambah dengan audio visualnya. Jadi gambar lah gitu, Bu. Nah, kalau visual itu gambar. Makanya Ya. kalau tadi mendengarkan itu bukan visual. Tapi kan dia mendengarkan saya menjelaskan apa yang ada di gambar tersebut gitu. Nah, berarti kan maksudnya yang ditekankan di sini adalah visual itu gambar apa. Nah, itu ya yang ditekankannya itulah gitu loh. Karena kamu menekankan menggunakan metode visual. Ya, metode Nah, visual. visual itu yang ditekankan di sini. Visualnya seperti apa? Nah, itu loh. Yang pokoknya itu di situ. Kalau video yang saya tampilkan orang apa namanya saya menjelaskan tentang alif lam samsiah dengan alif lam qamariyah apa itu juga termasuk Bukan, bukan, bukan. bukan visual itu, bukan. Berarti visual ini hanya gambar Gambar. saja gitu. Iya, ya. Mungkin gambar yang menarik, mungkin Ya, gambar apa gitu, gambar tapi kalau kamu menjelaskan video itu bukan visual. berarti ditambahkan video dan visual gitu. Kalau Ya, ada videonya. kalau video itu langsung aja menggunakan video atau audio visual. Ya, Tapi di kalau visual itu ya core-nya itu gambar, digambar. gambar-gambar yang menarik Iya, gambar tadi. apa sih yang bisa meningkatkan itu gitu. Nah, sudah ada belum? Belum lagi, Bu. Nah, Eh, kemarin sudah saya cobakan
Tapi kelemahan anak kita ini memang ya pada umumnya mereka ini seharusnya kelas 1 SMP itu kan udah lancar baca Al-Quran. Tapi disitulah letaknya tujuan pembelajaran untuk materi Alif Lam Sam Siyah Qamariyah ini tidak tercapai karena setengah dari anak-anak kita ini eh, mengaji itu anu lancar, kemudian mereka belum bisa membedakannya Bu, alif alif dengan lam samsiah qamariyah. Dia kelemahannya setelah mereka tamat SD masuk ke SMP mereka tidak ngaji lagi gitu Ya, itu kan latar belakangnya. ya. Nah, sekarang kan bagaimana untuk solusinya kan? PTK Kalau kan, tindakannya apa? Tadi adalah menggunakan gambar. Harusnya kamu mendesain berbagai gambar gambar yang ada, hukum alif lam sam, yang ada di Al-Quran, gambar ya. ini. Tetapi jadi tidak hanya satu, tadi mungkin lebih 10 atau berapa. Ini salah satu contoh di Al-Quran sekian kamu cuplikan lagi dan gambarnya besar, menarik sehingga nanti kalau ketemu itu lagi mereka membacanya sudah lancar. Itu harusnya. Kemarin sudah saya praktekkan satu di kelas 7 3. Saya ambil surat An-Naba 1 sampai 10 itu ternyata mereka euforianya senang sekali. Walaupun sebagian dari anak ini banyak yang tidak pandai ngaji gitu, ada sekitar 10 Yang kamu orang. tampilkan apa itu? Yang kamu gambarkan apa? Eh, saya gambar surat An-Naba, kemudian saya cari, kata saya kan Bu, Ibu, saya bimbing mereka setelah saya menjelaskan ini ciri-ciri alif lam samsiah, ini ciri-ciri alif lam Berarti itu qamariyah. belum kamu belum membuat media visual. Karena kamu nggak menggunakan media visual itu. Iya Berarti kan? cuman motivasinya yang tampak gitu. Iya. Kamu belum tindakannya belum. Nah, itulah apa kalau misalnya bukan visual apa gitu loh, harus jelas. Ya, kalau memang tidak menggunakan visual ya tidak usah tampilkan menggunakan visual, jangan. Karena kamu nggak membuat itu, iya kan? Atau mungkin strategi pembelajaran yang lain. Nah, discovery learning Strategi. misalnya atau apa untuk meningkatkan membaca hukum tadi. Tapi itu harus jelas gitu ya. Iya. Iya, tawaran solusi tadi harus jelas. Oke, karena sudah maghrib, selanjutnya tolong tuliskan surat Maryam ayat 1 sampai 7. Surat Maryam.
Dah, Bu? Bu? Sinyalnya kurang bagus kayaknya. Iya, nanti dikirim ya Kelihatan, Bu? ke saya. Saya masih bisa didengar. Putus-putus suaranya, Bu. Mana? Putus-putus suaranya. Maaf tadi kok hilang, sinyalnya hilang. Iya. Nanti di Japri dikirim ke saya ya. Eh, yang saya tulis ini ya, Bu? Nanti ya. Iya. Baik, selanjutnya saya pengen mendengarkan ngaji 5 ayat saja. Apa Maryam tadi 1 sampai 5 aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsyil ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sarah wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa sadaqallahul azim. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Sudah selesai. Berarti hari ini selesai. Tolong beritahu temannya apa besok di stop dulu. Recordnya di stop. Yang di atas ya, Bu ya.